Nusantara TV, apa kabarnya? Jumpa lagi bersama saya Indah Warsetio dalam program Perempuan Kita. Pemirsa, masih teringat dalam ingatan Deklarasi Hak Asasi Manusia yang menyebutkan pendidikan adalah hak setiap manusia. Dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pun ditulis bahwa pendidikan merupakan hak yang mutlak bagi setiap warga negara Indonesia. Namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Pendidikan di Indonesia, terutama untuk kalangan orang yang kurang beruntung untuk dapat bersekolah, seolah menjadi mimpi belaka. Menyoroti soal masih kurangnya pemenuhan hak atas pendidikan, seorang perempuan Indonesia nekat mendirikan sekolah gratis, memfasilitasi siapa saja yang ingin merasakan bangku sekolah untuk masa depan yang lebih baik. Nah, siapakah dia pemirsa? Tapi sebelumnya kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Sebagai salah satu wahana pembentuk karakter bangsa, sekolah adalah lokasi penting di mana para nation builders diharapkan dapat berjuang membawa negara bersaing di kancah global. Seiring dengan derasnya tantangan global, tantangan dunia pendidikan pun menjadi semakin besar. Namun sayangnya, dunia pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa kendala yang berkaitan dengan mutu pendidikan. Di antaranya adalah keterbatasan akses pada pendidikan, jumlah guru yang belum merata, serta kualitas guru itu sendiri dinilai masih kurang. Terbatasnya akses pendidikan di Indonesia, terlebih lagi di daerah, berujung kepada meningkatnya arus urbanisasi untuk mendapatkan akses ilmu yang lebih baik di perkotaan. Menurut laporan Program for International Student Assessment PISA, program yang mengurutkan kualitas sistem pendidikan di 72 negara pada tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat ke-62. Sungguh miris. Kita berharap ke depan masalah pemerataan akses pendidikan berupa ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dapat teratasi agar kita mampu mengejar ketertinggalan dalam pendidikan. Nah, itu dia pemirsa dari video yang sudah kita lihat tadi, bagaimana pendidikan kita masih jauh di bawah pendidikan dari negara-negara lain pemirsa. Nah, kali ini bintang tamu yang akan saya hadirkan adalah seorang pendiri sekolah gratis, Sekolah Merah Putih pemirsa, yang sudah 20 tahun terus membantu masyarakat terutama anak-anak untuk melanjutkan sekolah dengan layak dan terus memperjuangkan belajarnya anak-anak. Nah, langsung saja pemirsa kita sapa dengan Ibu Yuni Subali. Halo Ibu Yuni, apa kabar Ibu? Kabar baik Mbak Indah, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Ibu ya. Awal mula Bu Yuni mendirikan Sekolah Merah Putih ini apa Ibu yang melatar belakangi? Saya melihat banyak anak-anak di jalan-jalan, ya, tidak bersekolah, tidak punya pendidikan, yang ngemis, yang ngamen, mencuri, bahkan sampai narkoba ya. Artinya di sini dia ngelem dan lain sebagainya. Sedih sekali melihat hal seperti ini. Terus bangsa kita mau dibawa kemana? Sedangkan tugas ini tidak hanya tugas dari pemerintah, tetapi tugas daripada kita semua bangsa Indonesia. Kita tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah saja, tetapi ayo kita berbuat. Tidak hanya bergerak dan berbuat untuk negara ini, tapi secara spiritual kita berbuat untuk Tuhan. Nilai luhur ya Bunda Yuni ya? Ya, di dalam hal ini memang nilai luhur. Apapun yang terjadi, tanpa dilandasi dengan spiritual, hal itu tidak akan bisa langgeng. Banyak yang berjatuhan, atau mereka justru mencari hidup di dalam ladang yang seperti itu, karena tidak ada landasan spiritual. Baik. Spiritual bukan berarti agama dan lain sebagainya ya. Tetapi spiritual adalah ketuhanan di sini. Bagaimana kita harus mengembalikan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua sebelum kita wafat. Kita harus kembalikan. Kita bekerja keras dan mencari uang
Tetapi semua itu tidak akan bisa terjadi apabila Tuhan tidak memperkenankan, tidak meridhoi, tidak mengizinkan. Karena rizki semua itu adalah hak prerogatif Gusti Allah. Iya, betul Bun. Sekolah Merah Putih didirikan tahun 2004. 2004. Namun kami mengumpulkan anak-anak dari jalan, anak-anak duafa, anak-anak yatim piatu, itu semenjak kami berusia 18 tahun. Oh. Waktu itu saya masih kuliah, saya kalau ke kampus tuh melihat banyak anak-anak kecil seperti itu. Kadang-kadang dipukulin, di jalanan itu dipukulin karena dia dituduh maling. Miris ya Bun ya? Nah itu saya tebus, saya bawa pulang ke rumah. Sampai lebih dari 10 anak. Syukur alhamdulillah, saya mempunyai orang tua yang luar biasa baiknya, baik hati, dan mendidik kami tidak hanya pandai di dalam ilmu pengetahuan, tetapi dasar dari semua itu, we have to a noble heart. Kita memiliki hati yang mulia, itu paling penting. Dasar pendidikan adalah hati yang mulia, welas asih. Bunda, memiliki pemikiran yang sangat besar seperti ini Bunda, yang memotivasi dirimu ini untuk terus terjun dan konsisten di industri pendidikan ini siapa Bunda? Ayahanda saya, ibunda saya, eyang saya pun itu sangat mencintai Indonesia. Selalu bercerita bahwa leluhur kami adalah leluhur yang selalu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sehingga kamu pun jangan tinggal diam. Jangan hanya menikmati hasil jerih payah perjuangan leluhur kita. Betul. Lanjutkan. Perjuangan harus dilanjutkan ya Bunda? Iya, dengan nyawa, dengan darah. Sehingga jangan enak-enakan. Terus berjuang. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup adalah perjalanan. Dan di dalam perjalanan ini ada perjuangan. Nah, jadi kita saya terus melihat betapa anak-anak mulai meninggalkan budaya Indonesia. Mulai jarang ada saya melihat sanggul-sanggul indahnya Indonesia, orang Jawa. Betapa saya rindu melihat baju kurung dengan topi tanduknya itu luar biasa indah di Minangkabau. Betapa indahnya baju bodo dari Sulawesi. Betapa indahnya baju songket dari Palembang. Mengapa itu sudah jarang sekali kami melihat? Betapa indahnya kalau itu diajarkan lagi di sekolahan. Jadi itu yang membuat kami, mengapa? Kita harus dijejalin dengan ilmu-ilmu yang begitu sampai tidak seimbang yang namanya otak kanan dan otak kiri kita. Iya, betul. Tidak seimbang, sehingga kita akhirnya pinter matematika, pinter fisika, tetapi tidak pinter di dalam spiritual. Tetapi kita tidak pinter. Baik Bunda, kita masih mau mendengar bagaimana proses Bunda mendirikan Sekolah Merah Putih ini Bunda ya. Nah, pemirsa, menjadi polemik ketika dunia pendidikan Indonesia yang kini mulai mengarah lebih baik, namun justru peserta didiknya juga mulai mendapatkan angin segar lain. Bahkan cenderung malas untuk duduk di belakang meja sekolah. Lalu seperti apa harusnya dunia pendidikan Indonesia? Saksikan selengkapnya seusai jeda berikut. Tetap saksikan Perempuan Kita.